Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narisa Ada dengan NPM 2253A12770 dari kelas PGSD PPG Percobaan Gelombang 1 Universitas PGRI Semarang tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, saya akan membahas tentang ujian akhir semester atau UAS dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nurmiyono MSI. Aspek pertama, desain hasil asesmen yang didesain. Desain hasil asesmen yang didesain yang saya gunakan selama melaksanakan PPL 1 di kelas 2 yaitu menggunakan 3 jenis desain asesmen atau penilaian seperti yang pertama, penilaian sikap, 2, penilaian pengetahuan, dan ketiga, penilaian keterampilan. Aspek kedua, hasil asesmen profil peserta didik yang ditangani. Hasil yang diperoleh peserta didik mampu menyampaikan pendapat mereka dan berani untuk mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompok. Peserta didik juga selalu merefleksikan pembelajaran di pertemuan sebelumnya, jadi peserta didik tidak lupa dan teringat terus materi yang telah dipelajari. Peserta didik berinteraksi dengan baik dan saling menghargai. Perkembangan siswa sangat baik dalam proses pembelajaran. Peserta didik tidak lupa dan teringat terus materi yang telah dipelajari. Peserta didik juga berinteraksi dengan baik dan saling menghargai. Peserta didik juga memiliki rasa percaya diri yang tinggi yang ditunjukkan dengan mampu menyampaikan pendapatnya di depan kelas. Aspek ketiga, RPP yang dibuat guna memfasilitasi pembelajaran dengan dikatakan karakteristik khas peserta didik. RPP yang saya lampirkan yaitu pada SD Negeri Sambirejo 2 Semarang di kelas 2 semester ganjil, tema 4 hidup bersih dan sehat, subtema 2 hidup bersih dan sehat di sekolah. Pembelajaran pertama, materi pokok terdapat 3 mapel yaitu Bahasa Indonesia, SPDP, dan Matematika. Alokasi waktu 1 kali pertemuan atau 2 kali 35 menit. Dalam RPP yang saya lampirkan, terdapat keragaman peserta didik. Yang pertama ada kesiapan, 10% peserta didik perlu bimbingan dalam memahami konsep materi pembelajaran. Yang kedua, 90% peserta didik telah memahami konsep materi pembelajaran. Yang kedua ada minat, dalam bidang seni sebesar 40%, saintek 20%, olahraga 20%, dan bahasa 20%. Keragaman peserta didik pada aspek profil belajar. Visual terdapat 50%, auditori 20%, dan kinestetik 30%. Rencana pembelajaran berdiferensiasi. Dalam RPP saya terdapat yang pertama untuk pembelajaran diferensiasi yaitu konten, kelompok hijau dan kuning untuk peserta didik dengan kemampuan yang sudah baik dan tinggi. Kemudian kedua, kelompok merah untuk peserta didik yang memerlukan bimbingan. Rencana pembelajaran diferensiasi berikutnya ada produk yaitu mengakomodasi modalitas dari gaya belajar peserta didik. Yang pertama ada sudut menonton, kelompok hijau dan kuning menyaksikan video pembelajaran dalam membuat laporan sederhana. Yang kedua sudut bermain bangun datar. Untuk kelompok merah yaitu menghitung jumlah bangun datar dan membedakan jenis bangun datar. Keempat ada output yang terjadi di lapangan. Output yang didapatkan dari gaya belajar siswa di kelas 2 adalah guru dapat melakukan pengelompokan siswa berdasarkan gaya belajar yang dimiliki oleh setiap siswa. Lalu, guru dapat memberikan perlakuan sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki oleh siswa. Karena siswa itu unik, antara satu siswa dengan siswa yang lainnya pasti berbeda. Maka dari itu, guru harus memperlakukan siswanya sesuai dengan gaya belajar yang dimilikinya. Di SD Negeri Sambirejo 2 Semarang, guru kelasnya sudah melakukan hal tersebut. Guru di SD tersebut pada awal semester melaksanakan asesmen diagnostik. Guru di SD tersebut melakukan observasi kepada siswanya untuk menganalisis siswanya. Dalam hal ini, analisis yang dilakukan adalah berkaitan dengan gaya belajar siswa. Aspek kelima yaitu hal yang dipelajari dari rangkaian proses ini. Hal-hal yang dapat dipelajari dari kegiatan PPL 1 di SD Negeri Sambirejo 2 Semarang diantaranya adalah sebagai berikut. A. Mahasiswa dapat memperoleh kesempatan untuk mengenal, mempelajari, dan menghayati permasalahan di sekolah terkait dengan proses pembelajaran. B. Melalui kegiatan PPL yang telah dilaksanakan, mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasai ke dalam pembelajaran di sekolah. C. Mahasiswa dapat memahami karakteristik peserta didik di lapangan yang nantinya dapat dijadikan bekal ketika menjadi seorang guru dalam menyikapi perbedaan individual siswa SD. D. Melalui kegiatan PPL, mahasiswa dapat mengembangkan kompetensi calon guru atau pendidik yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. E. Sebagai calon guru harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan suatu konsep karena penyampaian konsep yang salah akan memberikan pemahaman yang salah pula pada siswa nantinya. Sehingga mahasiswa harus nantiasa belajar dan update terhadap pengetahuan baru agar dapat menyampaikan pengetahuan yang benar. F. Mahasiswa PPL dapat menguasai keterampilan dan mengajar sehingga dapat menyajikan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. G.
Oke, mahasiswa PPL dapat melakukan inovasi dalam pembelajaran dan dapat menciptakan suasana kelas yang nyaman dan kondusif dengan pemberian pengalaman yang bermakna. Mengajar tidak cukup hanya menguasai materi yang disampaikan, tapi juga memiliki keterampilan dalam mengembangkan media dan melakukan inovasi dalam pembelajaran sehingga dapat menciptakan suasana kelas yang nyaman dan kondusif. Keberhasilan proses belajar mengajar tergantung kepada unsur utama yaitu guru dan murid yang ditunjang dengan sarana dan prasarana pendukung. Aspek 6 yaitu tips yang dapat diberikan kepada masyarakat luas jika berhadapan dengan peserta didik yang memiliki karakteristik tersebut atau yang pernah Anda pelajari. Gaya belajar seseorang dibagi menjadi 3 tipe, yakni gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Pada gaya belajar visual, tips atau cara belajar yang tepat digunakan untuk individu yang memiliki karakteristik gaya belajar visual ada sebagai berikut. Yang A, belajar dari gambar maupun video yang menarik. B, membaca buku yang tidak hanya tulisan saja tapi juga memiliki ilustrasi. C, saat belajar bisa sambil melakukan doodling supaya lebih fokus. D, gunakan spidol warna-warni saat membuat catatan. E, membuat mind mapping untuk memudahkan belajar. Yang kedua ada gaya belajar auditori. Atau caranya adalah A, mendengarkan musik yang disukai. B, bisa merekam saat guru mengajar lalu di kemudian hari didengar kembali. Yang C, apabila membaca buku bisa sambil diucapkan dengan suara pelan untuk lebih mudah mengingat. Yang D, mendengarkan materi yang diajarkan guru saat di kelas dengan sesama. Yang E, belajar dengan diskusi bersama teman supaya lebih mudah memahami maupun mengingat materi. Kemudian gaya belajar kinestetik. Tipsnya adalah yang A, saat mendapatkan materi belajar, bila memungkinkan segera coba praktikkan. Yang B, belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan, misalnya sambil berjalan atau sederhana menjentikkan jari. Yang C, melakukan eksperimen dari materi yang didapatkan dari guru. D, bisa mengunjungi tempat yang berhubungan dengan materi yang ada di pelajaran, misalnya untuk pelajaran sejarah bisa mengunjungi museum. E, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.